Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya memulihkan kembali atau merecovery kembali tanaman saya yang melambat ini, ya kan, pertumbuhannya akibat dari faktor cuaca, faktor hama, ya kan, faktor daripada nutrisi sendiri. Nah, ada kaitan dengan video kemarin bahwa ini tanaman memang saya tinggal selama 6 hari, 1 minggu lah ya, 1 minggu ya, terjadi perlambatan pertumbuhan. Faktornya bisa cuaca, bisa hama, bisa kadar nutrisinya, bisa juga instalasinya. Ya, ada beberapa faktor. Kalau saya dari awal, nah ini tipsnya, ini tip. Kalau teman-teman menggunakan rakit apung, ya kan, mau ditinggal 3 hari, 1 minggu, pastikan sejak awal itu semuanya bekerja dengan baik. BBM-nya, pompanya, kemudian instalasinya bocor atau tidak, kemudian lingkungannya bersih atau tidak. Itu karena apa? Menyangkut yang namanya hama. Kalau kita nggak bersihin ya pasti hama banyak, kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan pada teman-teman sebelum ditinggal persiapkan terlebih dahulu, ya, cek semuanya. Nah, lalu bagaimana kita mau merecovery ini? Tapi tolong jangan di skip videonya agar pesan yang ingin saya sampaikan bisa diterima secara utuh. Pertama itu. Yang kedua, bagi teman-teman yang baru subscribe, coba videonya di scroll ke bawah. Lihat di channel saya itu apakah teman-teman sudah melihatnya, ya kan. Jadi ini seperti buku. Kalau teman-teman langsung ke halaman 50 misalkan, ya halaman 1 sampai 49 teman-teman enggak tahu apa-apa, padahal 1 sampai 49 juga ada banyak pengetahuan dan pengalaman yang bisa dinilai itu bermanfaat gitu loh. Yang baru datang ya, itu usahakan untuk melihat dari awal, karena ini seperti buku. Halaman satu dengan halaman berikutnya itu berkesinambungan. Sama video saya yang satu dengan yang ini selanjutnya itu berkesinambungan gitu ya teman-teman. Kemudian kolom pertanyaan atau kolom komentar itu merupakan hasil diskusi dari teman-teman yang lain. Baca satu-satu, baca itu dengan seksama. Kenapa? Karena di situ ya toh hasil dari diskusi. Jadi tidak ada pertanyaan yang terulang. Bukan berarti saya tidak mau menjawab, karena pertanyaan itu sebenarnya sudah ada. Ya, sudah ada. Kalau teman-teman tidak skip, pasti ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara recovery atau Pak Marius? Apakah dalam waktu 1 minggu bisa kita recovery? Bisa. Atau memulihkan kembali ya bisa. Caranya gimana? Mudah, dengan Gandasil saja. Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa Gandasil D itu untuk sebetulnya pupuk tambahan, ya memang fungsinya untuk mengejar, untuk mempercepat pertumbuhan saja. Jadi cuma ini sudah terlalu siang. Harusnya kalau penyemprotan, posisi tanaman itu pada tidur itu pasti begini. Ini pasti sebelum jam 7 masih seperti inilah kira-kira, atau sore seperti ini. Nah, yang disemprot itu yang bagian sini. Yang bagian sini. Ya,
dia lebih lebar, stomatanya itu lebih lebar dibanding yang di sini gitu. Tapi nanti tetap akan saya semprotkan. Ini sudah saya siapkan ganda sildi. Nah, ini sudah saya siapkan ganda sildinya untuk kita semprotkan. Kalau kita melihat daripada tanaman yang saya tinggal kemarin, itu tidak ada yang menguning ataupun yang terbakar. Artinya ppm saya ya, ppm daripada nutrisi yang ada di dalam bak itu mencukupi gitu loh. Nah, ini pertumbuhannya saya yakin ini pasti karena cuacanya lembab ya kan. Ya, kemarin ada kabar bahwa penelitian di Amerika begitu, faktor kelembapan yang tinggi dan sinar matahari yang panas itu dapat memperlemah yang namanya virus corona. Ini sebuah kabar baik karena itu tersedia sekali di negara kita yang saya sambil ini ya mompa ya, itu tersedia di kita, di negara kita. Aduh, nah, semprotkan aja cus, yang penting merata saja nih. Mau dari atas boleh, dari bawah boleh, yang penting semuanya rata. Tapi teman-teman, saya sampaikan bahwa silakan teman-teman semprot itu sebelum jam 8 atau jam 7 atau jam 6 gitu loh ya. Ini kesiangan ya, karena ya harus ngurus anak. Semprot aja gini, yang penting rata. Nah, hasilnya bagaimana Mas? Ya, dulu di video-video saya sudah ada khusus untuk ini. Nanti akan saya buatkan videonya bagaimana hasilnya, karena video saya ya real. Saya enggak mau bohong. Buat apa saya bohong kan gitu. Kalau buruk saya katakan buruk hasilnya, kalau bagus ya saya katakan bagus hasilnya ya toh. Pompa lagi ya kan. Oh ya, sambil menunggu ini saya mompa, saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Berarti teman-teman mau bersilaturahmi dengan kita gitu loh ya. Kemudian saya berdoa untuk ini segera selesai, pagebluknya ini kembali normal. Dan saya berharap dari teman-teman yang melihat video saya ini, itu teman-teman selama di rumah itu betul-betul mempraktekkan, betul-betul memanfaatkan waktunya, sehingga yang terjadi itu apa? Nanti outputnya ketika ini sudah normal, teman-teman ini langsung bisa produktif gitu loh ya. Waduh, rusak lur. Bisa produktif ya. Itu maksud saya. Berbeda nanti kalau teman-teman di rumah hanya main media sosial, nggak belajar apa-apa ya. Apalagi sekarang banyak yang mohon maaf di PHK ya, di rumah nganggur, masih ada sisa kuota, masih punya sisa uang untuk bisa dijadikan lahan atau modal untuk berpraktek, tapi malah digunakan untuk main keluar, sepedaan, nggak mau taat himbauan pemerintah. Ya udah, nanti outputnya akan sebentar, itu ini kenapa ini ya. Sekali lagi, jadi teman-teman kalau
tidak memanfaatkan waktu yang baik ini, ya udah, yang terjadi nanti teman-teman akan tertinggal gitu aja. Teman-teman yang lain sudah produktif, yang hanya melihat, yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, ya udah, nanti akan tertinggal. Ini saya praktekkan menggunakan kangkung loh ya, agar teman-teman juga mudah dalam mempraktekannya di rumah gitu aja. Ini sudah saya anggap merata dalam penyemprotan. Ini adalah solusi bagaimana saya merecovery atau mencoba memulihkan sebelum nanti sekitar 1 minggu lagi panen ya, karena waktu tak tinggal itu 1 minggu, kemudian pindah tanam itu 1 minggu, berarti kan 12 hari, berarti sekitar 6 hari sampai 7 hari lagi harusnya panen. Itu kan sudah lebar-lebar kayak gitu. Nanti optimalnya seperti apa, tapi ini bisa dipanen. Jadi apapun nanti seperti apa, dapatnya berapa, kita syukuri aja, tidak ada masalah ya. Jadi pesan dari saya tadi, kalau mau ditinggal persiapkan dengan baik, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah ketika terjadi sesuatu atau pelambatan sesuatu dari tanaman kita, lakukan recovery-nya atau pemulihannya itu ya dengan Gandasil D. Kan kemarin sudah tak jelaskan itu Gandasil D untuk apa ya, atau Vitoflex itu, karena saya masih punya Gandasil, Vitoflex-nya nggak tak pakai. Sederhana sekali kan, nggak ribet, sekali lagi nggak ribet. Pokoknya teman-teman silahkan mempraktekkan dan gunakan waktu yang baik ini di rumah ini untuk kita berpraktek, agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari praktek itu. Jangan takut gagal, karena gagal pasti kita akan semakin gagal, semakin dekat pula kita dengan solusi. Dan kita dekat dengan solusi artinya kita dekat pula dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Sekali lagi teman-teman, pantang mundur sebelum tandur. Salam hijau, salam hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.